Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Richard Darmawan. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas saham-saham yang ada di IHSG menggunakan pendekatan analisa teknikal. Yang pertama kita akan bahas IHSG dulu, setelah itu kita akan bahas beberapa saham yang menarik. Untuk teman-teman jangan lupa juga untuk follow Instagram saya baru buat sebuah Instagram. Di sana kita akan banyak sharing tentang hal-hal yang menarik, terutama soal saham dan juga teknikal analisa. Untuk IHSG hari ini bisa kita lihat mengalami kenaikan 0,74%. Sudah 2 hari IHSG mengalami kenaikan dengan area resisten terdekat di area 7260. Dan kalau bisa breakout dari 7260 serta closing di atas dari 7260, artinya IHSG sangat-sangat uptrend dan mengkonfirmasi pola double bottom ya teman-teman. Untuk double bottomnya sudah saya tandain di sini dengan tanda panah biru. Ini adalah bottom yang pertama dengan area resisten di 7260. Dan setelah mengalami penurunan sideways lalu mengalami uptrend yang sangat-sangat baik. Jadi kalau IHSG bisa break dari 7260 dan closing di atas, mengkonfirmasi double bottomnya dan mengalami kenaikan yang kemungkinan jauh lebih tinggi daripada harga tertinggi sebelumnya teman-teman. Untuk pada saat ini kondisinya masih sangat-sangat bagus dan ada potensi juga untuk menyelesaikan target dari inverted head and shoulders-nya ke area 7549. Kalau terkonfirmasi double bottom artinya bisa jauh lebih tinggi untuk kenaikan dari IHSG. Untuk hari ini total transaksi IHSG ada di 13,425 triliun. 13,425 triliun dengan asing beli sebanyak 1 triliun. Kita tahu bahwa asing masih menjadi salah satu penggerak bagi IHSG, artinya kalau asing beli dan IHSG hari ini naik kencang, silahkan diperhatikan untuk saham-saham yang berhubungan erat dengan IHSG ya teman-teman. Hari ini kita akan bahas dari area top gainer, kita akan bahas 7 saham yang paling aktif ditransaksikan hari ini ya teman-teman. Saham pertama kita akan bahas saham Telkom. Kita akan lihat chart dari saham Telkom. Saham Telkom ditutup mengalami kenaikan 3,17%. Setelah menyentuh area support di kisaran 4390 dan juga 4340, di mana area low-nya di 4350. Untuk area support terdekat akan menguji area 4620. Seperti yang kita tahu di sini ada sebuah gap kecil ya teman-teman. Pada saat saham Telkom mengalami penurunan, gapnya tuh ini area low-nya 4630 dan area high-nya tuh di 4620. Artinya ada sebuah gap sekitar 10 poin yang berpotensi ditutup, dan kalau misalnya berhasil breakout dari area resisten di kisaran area 4700, maka ada potensi saham Telkom akan menguji lagi area resisten di kisaran 4850. Dan ketika bisa breakout dari area 4700, maka bisa jadi saham Telkom mengkonfirmasi pola cup and handle dan dapat mengalami kenaikan yang jauh lebih tinggi. Kalau kita lihat dari volume yang ada di bawah, bisa kita lihat bahwa volume hari ini cukup tinggi ya teman-teman, berada di atas rata-rata moving average dari volume yang ada ya teman-teman. Silahkan diperhatikan untuk area support dan resistennya. Kalau yang mau buy on breakout, pastikan saham Telkom closing di atas 4700. Saham kedua yang akan kita bahas hari ini adalah saham Bumi. Kurang lebih transaksinya 741 miliar sepanjang hari ini. Kita akan cek chart dari saham Bumi. Kita akan masuk ke time frame yang lebih kecil untuk mencari area support yang ada ya teman-teman. Support terdekat dari saham Bumi itu akan ada di area 140 teman-teman, dimana sempat diuji hari ini di 140 walaupun closingnya berada di sekitaran area 143. Jadi untuk area support 1 silahkan diperhatikan di area 140, dan kalau ternyata 140-nya jebol, ada potensi saham Bumi akan menguji area support yang ada di bawahnya di kisaran 135 sampai 131 ya teman-teman. Seperti yang kita lihat bahwa sebenarnya saham Bumi sudah berhasil menyelesaikan kenaikan dari rounding bottomnya
Dan setelah itu membentuk rounding bottom satu lagi di area sini, dan sudah selesai juga ya teman-teman kenaikan dari rounding bottom yang ada di sini. Jadi kita akan tunggu pergerakan saham bumi selanjutnya. Perhatikan area support di 140 ataupun 130 ya teman-teman. Karena area support yang ada berpotensi disentuh, dan kalau misalnya disentuh itu menjadi kesempatan trading untuk kita. Kalau dari daily chartnya, hari ini mengalami kenaikan 5,93%, menyentuh area resisten kurang lebih di 145, tapi closingnya di 143. Untuk saham ketiga yang akan kita bahas ini adalah saham BBCA. Transaksinya 687 miliar hari ini. Kita akan cek chart dari saham BBCA. Saham BBCA hari ini ditutup mengalami kenaikan 0,31%, masih dalam proses berusaha menutup area gap di area 8075. Hari ini high-nya di 8025. Artinya tinggal kurang lebih 50 poin lagi untuk area gap ini tertutup ya teman-teman. Dan kalau area gap ini tertutup, resisten berikutnya yang akan dituju oleh saham BBCA adalah area 8275. Dan kalau misalnya kita lihat, kalau misalnya saham BBCA berhasil menuju area resisten di 8275, maka ada dua kemungkinan ya teman-teman. Saham BBCA bisa aja langsung breakout dari 8275 dan membentuk sebuah pola kenaikan yaitu rounding bottom, atau juga saham BBCA bisa mengalami koreksi terlebih dahulu untuk membentuk inverted head and shoulders. Gimana yang akan terjadi dengan saham BBCA? Silahkan kita nantikan bersama. Kalau misalnya breakout 8275 dengan volume dan closing di atas, maka ada potensi berhasil mengkonfirmasi rounding bottomnya ya teman-teman. Sebenarnya untuk rounding bottom dari BBCA ataupun inverted head and shoulders, target kenaikannya sebenarnya kurang lebih sama ya teman-teman. Karena kita ukur dari area bottom yang ada di sini, di kisaran area 7000 sampai kepada area neckline di sekitaran 8275. Dan kalau kita copy paste, kita letakkan di area breakoutnya, saham BBCA tentu bisa menyentuh area yang lebih tinggi lagi di kisaran area 9000-an, lebih tepatnya 9550. Tapi kita harus menunggu karena saat ini belum terkonfirmasi, belum berhasil breakout dari rounding bottom ataupun inverted head and shoulders. Saham berikutnya yang akan kita bahas ini adalah saham Bank BRI, yaitu ditransaksikan 600 miliar sepanjang hari ini. Kita akan cek chart dari saham Bank BRI. Saham Bank BRI hari ini ditutup mengalami kenaikan 1,17%. Sepertinya membentuk doji ya teman-teman, doji dan juga inside bar. Kemarin sempat berada di kisaran area support dengan low di 4270, di mana area support terdekat area 4260 sampai area 4200. Jadi kemarin sempat nyaris terkena area supportnya, tapi ternyata hari ini berhasil mantul. Dan untuk resisten terdekat, saham Bank BRI akan menguji dulu area resisten yang ada di sini 4470, kemudian akan menguji area 4520. Kalau berhasil breakout, saham Bank BRI ada potensi untuk menutup area gap yang ada di atas. Area gapnya di 4860 sampai 4760. Dan perlu diingat kalau Bank BRI ternyata berhasil closing di atas area resisten 4520, maka ada potensi saham Bank BRI akan membentuk rounding bottom, di mana target kenaikannya cukup bagus ya teman-teman. Kita akan coba lihat kalau misalnya bisa breakout, bisa naik sampai berapa. Kalau misalnya bisa breakout, saham Bank BRI bisa mencapai area sekitar 5.000-an, yang artinya area gap juga sudah berhasil ditutup. Balik lagi, saat ini belum terkonfirmasi. Saya bilang kalau bisa breakout 4520, tapi balik lagi kita tunggu area breakoutnya teman-teman. Saham berikutnya yang akan kita bahas hari ini adalah saham Bank Mandiri. Total transaksinya 505 miliar sepanjang hari ini.
kita akan cek chart dari saham Bank Mandiri. Saham Bank Mandiri hari ini ditutup mengalami kenaikan 0,88%, sudah hampir mencapai target dari cup and handle-nya teman-teman, di mana targetnya itu kurang lebih di kisaran area 8.850. Jadi kita akan tunggu lagi pergerakan selanjutnya. Untuk area support terdekat dari Bank Mandiri ke area 8.500 sampai 8.300. Kalau kita lihat volume 2 hari terakhir, volumenya cukup besar dan di atas rata-rata serta merah ya teman-teman. Jadi perlu diwaspadai kalau udah kena area resisten, ada potensi saham Bank Mandiri akan mengalami koreksi. Bank Mandiri sendiri salah satu saham yang bergerak sangat baik ya teman-teman di antara 4 saham blue chip lainnya. Jadi silakan diperhatikan area support terdekat 8.500-8.300, atau kalau yang mau buy on breakout silahkan tunggu Bank BRI bisa closing di atas 9.075 dan mengkonfirmasi rounding bottomnya ya teman-teman. Hampir semua saham blue chip di sini udah ada 3 yang ada potensi membentuk rounding bottom ya teman-teman. Jadi silahkan dipantau lagi. Kalau misalnya berhasil membentuk rounding bottom, tentu akan bisa naik jauh lebih tinggi. Saham berikutnya yang akan kita bahas pada kesempatan hari ini adalah saham Gotoh. Salah satu saham yang mengalami kenaikan dalam beberapa hari terakhir. Transaksinya 482,9 miliar. Saham Gotoh kita cek hari ini naik 3,09% dengan area resisten terdekat di area 354 ya teman-teman. Kalau kita lihat dari volume yang ada potensi bahwa saham Gotoh bisa saja mencapai area resistennya sebelum kemudian mengalami koreksi ya. Untuk area support terdekat di area 324 sampai area 314. Jadi kita akan tunggu di dekat-dekat area support dari saham Gotoh ya teman-teman. Seperti yang kita lihat bahwa 2 hari terakhir kenaikannya sangat signifikan, dan untuk tren sebenarnya saham Gotoh ini masih downtrend ya teman-teman. Tapi ada potensi cepat atau lambat bisa saja mengetes area tren lainnya dan mengalami fase uptrend lagi. Jadi untuk teman-teman yang merasa saham Gotoh menarik, silakan dipantau di dekat area support di kisaran 324 sampai 314. Atau kalau mau yang buy on breakout, silahkan perhatikan area 354. Kalau bisa breakout dari 354, ada potensi saham Gotoh bisa melanjutkan kenaikan dan tes area dari tren lainnya. Untuk saham berikutnya yang akan kita bahas pada hari ini adalah MDKA. Transaksinya kurang lebih 400 miliar sepanjang hari ini. Kita akan lihat chart dari saham MDKA. MDKA hari ini ditutup mengalami kenaikan 0,24% dan berhasil mantul dari area support di kisaran area 4190 sampai 4100. Untuk area target terdekat daripada MDKA tentu akan menguji dulu area tren lain yang ada. Setelah itu akan mencoba untuk breakout dari area resisten, di mana terakhir dia mengalami koreksi ya teman-teman. Untuk target dari cup and handle-nya atau inverted head and shoulders-nya tentu akan menuju pada area gap di kisaran area 4.820 sampai 4.960. Ketika mau menuju pada area gap, tentu saham MDKA harus bisa breakout dulu daripada trendline ataupun resisten terdekat di 4540. Jadi total pada kesempatan hari ini kita ada bahas IHSG dan 7 saham, dari saham Telkom, saham Bumi, saham BBCA, saham BBRI, saham Bank Mandiri, saham Gotoh, dan saham MDKA. Disclaimer on, untuk semua saham yang saya sebutkan hari ini bukan ajakan menjual atau membeli, bukan juga rekomendasi. Silahkan teman-teman lakukan analisa sendiri, kalau ternyata tidak sesuai silahkan di skip dan dicari saham lainnya. Jangan lupa untuk support channel ini dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe.
saya minta tolong bantuannya juga untuk support Instagram yang baru kita bikin, di mana di sana kita akan banyak sharing tentang analisa teknikal ataupun tentang saham-saham yang menarik ya teman-teman. Untuk nama Instagramnya silahkan lihat di video ini ataupun silahkan klik link yang ada di deskripsi. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya.